Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Jakia Dewi. Saya dari kelas A3, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 24010102. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Nah, mengapa saya memilih teori Abraham Maslow ini? Karena Abraham Maslow ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar, memberikan wawasan juga tentang bagaimana kebutuhan manusia itu berkembang, dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep-konsepnya juga masih relevan hingga saat ini, dapat membantu memahami dan meningkatkan pembelajaran dan menjelaskan tingkat kepuasan dan motivasi individu dalam kelompok dan organisasi. Baik, berikut adalah biodata dari Abraham Maslow. Abraham Maslow ini lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Tempat ia tumbuh sebagai anak pertama dari 7 bersaudara yang lahir dari orang tua Yahudi yang berimigrasi dari Rusia. Nah, Maslow ini kemudian menggambarkan masa kecilnya sebagai masa yang sangat tidak bahagia dan kesepian. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan dan asyik membaca buku. Maslow juga belajar hukum di City College of New York. Setelah mengembangkan minat di bidang psikologi, ia pindah ke University of Wisconsin dan menemukan seorang mentor psikolog, Harry Harlow, yang menjadi penasihat doktoralnya. Maslow memperoleh ketiga gelarnya di bidang psikologi, sarjana, magister, dan doktor dari University of Wisconsin. Apa sih gambaran umum teori Abraham Maslow ini? Nah, dalam teori Abraham Maslow ini terkenal dengan teori hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis atau berbentuk piramida ya. Kebutuhan dasar dari tingkat tinggi hingga tingkat rendah. Kemudian ada juga teori pandangan dasar, yaitu manusia terdorong oleh kebutuhan dasar sebelum berfokus pada tujuan hidup. Nah, apa itu hierarki kebutuhan? Nah, hierarki kebutuhan ini adalah teori psikologi yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dapat diprioritaskan secara hierarkis, dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan untuk mencapai potensi penuh. Nah, teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan diperkenalkan pada tahun 1943 dalam makalahnya A Theory of Human Motivation. Nah, berikut adalah piramida hierarki kebutuhan dari teori Abraham Maslow. Nah, yang paling atas itu adalah aktualisasi diri, yaitu tingkatan tertinggi dalam hierarki Maslow, yaitu kebutuhan untuk memenuhi potensi diri sepenuhnya. Kemudian di tingkat kedua itu ada penghargaan atau esteem needs. Ini manusia membutuhkan penghargaan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Kemudian di tingkat ketiga ada sosial atau love and belong needs. Nah, kebutuhan itu mencakup hubungan sosial dan rasa memiliki. Dalam piramida yang keempat ada rasa aman atau keamanan, keteraturan, stabilitas. Itu setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia membutuhkan rasa aman. Nah, kebutuhan dasar yang paling dasar itu apa? Yakni kebutuhan fisiologis kayak makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Ini tuh kebutuhan biologis dasar untuk bertahan hidup. Nah, apa sih karakteristik orang yang mengaktualisasikan diri menurut teori Abraham Maslow? Nah, ada ciri-cirinya, ciri-ciri individu yang dapat mengaktualisasikan diri, berorientasi pada realitas, spontan, memiliki penerimaan diri yang tinggi, fokus pada masalah, dan tidak egois pada dirinya sendiri, memiliki rasa humor yang mendalam. Kemudian ada aplikasi teori Abraham Maslow. Nah, aplikasi ini yang pertama ada kebutuhan fisiologis, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, oksigen, itu kayak kebutuhan dasar ya, kalau fisiologis. Nah, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, seperti kebutuhan untuk terhindar dari bahaya fisik maupun emosional. Yang ketiga ada kebutuhan penghargaan, seperti kebutuhan untuk meraih prestasi, memperoleh promosi, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, seperti mengejar minat dan bakat, belajar hal yang baru, dan mencapai potensinya. Apa sih kontribusi teori Abraham Maslow ini?
Kontribusinya itu adalah yang pertama memperluas psikologi, karena fokus pada manusia yang sehat dan potensi yang positif, berlawanan dengan teori-teori sebelumnya gitu. Yang kedua adalah pengaruh di berbagai bidang. Teori ini diterapkan dalam pendidikan, bisnis, pengasuhan anak, dan pengembangan diri. Namun ada kritik nih terhadap teori Abraham Maslow ini. Yang pertama, banyak pengecualian. Jadi tidak semua individu ini dapat mengikuti hierarki kebutuhan yang menurut teori Abraham Maslow ini gitu. Kemudian yang kedua, pendekatan tidak ilmiah. Nah, pendekatan tidak ilmiah ini Maslow menggunakan teknik yang kurang terkontrol. Yang ketiga adalah optimisme yang berlebihan. Jadi manusia itu diasumsikan memiliki kecenderungan alami menuju kebaikan. Kemudian bias budaya barat, jadi lebih menekankan pada individualitas tanpa memikirkan orang lain. Yang kelima adalah kurang representatif, sebagian besar subjek penelitiannya itu adalah individu intelektual dan sukses. Ada studi kasus nih dan analisisnya dari teori Abraham Maslow ini. Contoh kasusnya adalah ada seorang wanita simpanan yang memenuhi kebutuhan dasar, namun merasa kebutuhan cinta dan pengakuannya itu tidak terpenuhi. Nah, mari kita analisis. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa kebutuhan di level lebih tinggi sulit tercapai tanpa pemenuhan kebutuhan dasar secara optimal. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia ingin tertuju pada level tinggi, tidak akan bisa kalau kebutuhan dasarnya itu kita tidak penuhi secara optimal. Begitu. Nah, kalau saya analisis dari semua ini ya, dari teori Abraham Maslow ini, menurut saya itu masih belum bisa sampai ke level aktualisasi diri atau tingkatan tertinggi dalam hierarki Maslow ini. Mungkin menurut saya tuh baru di fisiologis, rasa aman, dan sosial gitu ya. Sedangkan penghargaan dan aktualisasi diri mungkin saya merasa belum sampai ke tahap itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang teori Abraham Maslow ini. Ini yang saya pahami, ini yang saya analisis. Mohon maaf atas semua kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.